Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Multikarana Busdiansyah dengan NPM 210106105. Saya dari Prodi D3 Akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal laporan akhir yang dibuat untuk kuis 2 mata kuliah metodologi penulisan publikasi. Tugas akhir dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PCAK nomor 16 dan pengaruhnya bagi perusahaan manufaktur. Ini kita mulai presentasinya. Abstrak. Perusahaan adalah tempat suatu kegiatan usaha yang dilakukan secara terus-menerus lalu dikelola dengan organisasi yang baik dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat keuntungan atau laba. Untuk menjalankan tujuannya, perusahaan memerlukan bahan-bahan dan faktor pendukungnya. Salah satunya yaitu aset tetap. Apabila perencanaan aset benar-benar direncanakan dengan baik, maka aset tersebut menjadi harapan bagi perusahaan yang dapat membantu dalam kegiatan operasional perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan pada bidang manufaktur telah menerapkan akuntansi aset tetap yang tepat dan berdasarkan pernyataan standar akuntansi atau PSAK nomor 16. Mengingat hal ini penting tentang aset tetap bagi perusahaan, dalam mengelola aset tetap, setiap perusahaan harus berpedoman pada suatu standar akuntansi agar diperoleh laporan keuangan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Handoko 2022, jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aktiva tetap diterapkan oleh perusahaan secara umum sudah sesuai dengan PSAK nomor 16 serta pengaruhnya bagi perusahaan khususnya dalam bidang manufaktur. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. PSAK nomor 16 menjadi petunjuk paduan yang lebih relevan dan terpercaya dalam penerapan akuntansi atas aset tetap dalam suatu perusahaan serta menyajikan informasi yang lebih transparan bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, manajemen, kreditur, dan pihak terkait lainnya, untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan berdasarkan informasi keuangan yang lebih kredibel, mengingat betapa pentingnya bagi perusahaan untuk mencapai efektivitas bahwa PSAK nomor 16 tentang aset tetap. Dalam penelitian ini, penulis mengambil fenomena yang terjadi di perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan dalam aktivitas usahanya tidak membeli barang dari jadi supplier, mengingat aset tetap yang memiliki peranan penting, maka perlakuan akuntansi atas aset tetap tersebut seharusnya disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Maka penulisan juga akan menjelaskan pengaruhnya bagi perusahaan jika mengikuti dan menerapkan PSAK nomor 16 dengan baik. Rumusan masalah. Apa sih pengaruh penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK nomor 16? Lalu tujuan penelitiannya mengetahui pengaruh penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK nomor 16. Lalu manfaat penelitiannya, tujukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, khususnya terkait perlakuan akuntansi aset tetap, dan rujukan untuk referensi bagi masyarakat umum dalam hal menambah ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut. Bab 2. Kajian teori. Grand Theory. Grand Theory yang digunakan oleh penelitian ini yaitu kegunaan keputusan atau Decision Useless Theory. Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan adalah Chambers. Pendekatan model keputusan ditunjukkan untuk mengetahui informasi apa saja yang diperlukan untuk membuat keputusan. Kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi
akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna informasi akuntansi. Kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen yang perlu dipertimbangkan oleh penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dalam memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Sikap manajemen terhadap penerapan standar akuntansi berhubungan dengan kepentingan terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Aset tetap. Menurut Lam and Lau 2014, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh unit usaha untuk digunakan dalam proses produksi dan penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, digunakan untuk tujuan administratif, dan diperkirakan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Pengertian aset tetap juga dijelaskan dalam SAK MKM, yaitu aset yang dimiliki oleh unit usaha untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya, dan diharapkan akan digunakan unit usaha untuk lebih dari satu periode, yaitu menurut IAIA 2016. Pada tahun 2013 menjelaskan juga aset tetap memiliki sifat atau ciri-ciri, yaitu yang pertama ada tujuan dari pembelian bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, jumlahnya cukup material. Klasifikasi aset tetap. Faktor substansi, aset berwujud dan aset yang tidak berwujud. Faktor penyusutan, ada aset yang disusutkan dan aset yang tidak disusutkan. Terakhir ada faktor jenisnya, itu contohnya seperti bangunan, tanah, mesin, kendaraan, perabot, inventaris, dan prasarana. Penghentian pengakuan aset tetap. SAK nomor 16 paragraf 67 menyatakan jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan dan ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang bisa diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Lalu yang kedua, pengungkapan aset tetap. Dalam laporan keuangan, penyajian aset tetap akan terlihat dalam laporan posisi keuangan. Aset tetap yang disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutannya disajikan sebagai pengurangan terhadap aset tetap, baik secara tersendiri, menurut jenisnya atau keseluruhannya. Dan ada baiknya dibuatkan rincian harga perolehannya masing-masing penyusutannya. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Diduga penerapan dan pengaruh aset tetap pada PSAK 16 kurang diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur dengan baik. Penjelasannya, CV Bangun Perkasa Furniture tidak memiliki catatan atas laporan keuangan atau CLK. Hal ini menyebabkan kurang sesuainya Bangun Perkasa Furniture dalam mengungkapkan atau menyajikan laporan keuangan yang ada. Semua aset yang diakui akan digabungkan ke dalam masing-masing jenis aset perusahaan dalam format Excel, seperti aset bangunan, kendaraan, alat kantor, dan alat-alat mesin, dan disusutkan setiap bulannya sampai dengan masa manfaatnya selesai. Di mana perusahaan dalam mengakui aset tetapnya menggunakan dua dasar, biaya perolehannya bisa diukur secara andal dan memiliki masa manfaat ekonomis di masa depan. Akan tetapi, nilai yang diakui sebagai nilai perolehan hanya mengakui nilai pokok aset tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa pengungkapan pada Bangun Perkasa Furniture tidak sesuai dengan PSAK 16. Hipotesis 1, penerapan dan pengaruh aset tetap pada PSAK 16 berpengaruh positif bagi perusahaan manufaktur. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian.
Jenis penelitiannya ada studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan buku-buku jurnal, literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang kedua ada studi lapangan, yaitu dengan teknik observasi, dengan cara melakukan pengamatan langsung, lalu wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pejabat atau pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan yang berwenang dengan bagian accounting. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial, fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki terkait dengan analisis pengakuan potensi aset tetap pada perusahaan manufaktur ini. Sampel penelitiannya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian adalah aset tetap. CV Bangun Perkasa Furnitur yang beralamatkan di daerah Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, dan di Kota Bogor, Jawa Barat. Populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi dari wilayah generasi terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat yang di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi ini ada yang akan digunakan sebagai penelitian adalah pejabat atau pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan yang berwenang pada bagian accounting. Literatur review. Hasil penelitiannya yang saya bisa ambil dari penelitian ini yaitu pertama, pengungkapan aset tetap pada Bangun Perkasa Furnitur. Bangun Perkasa Furnitur hanya menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengungkapan aset tetap yang dimilikinya. Karena aset tetap yang dimiliki oleh Bangun Perkasa Furnitur tidak terdapat aset yang bisa direvaluasi dikarenakan nilai aset yang dimiliki tidak memungkinkan adanya kenaikan nilai aset di pasaran. Yang kedua, pengakuan aset tetap sesuai dengan PSAK nomor 16. Dalam menentukan nilai perolehan pada Bangun Perkasa Furnitur sedikit berbeda dengan apa yang dijelaskan di dalam PSAK 16, di mana pada perusahaan Bangun Perkasa Furnitur ini nilai yang diakui sebagai nilai perolehan hanya mengakui nilai pokok aset tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa pengakuan pada Bangun Perkasa Furnitur tidak sesuai dengan PSAK 16. Yang ketiga ada pengukuran aset tetap sesuai dengan PSAK 16. Dalam paragraf 16 dalam PSAK nomor 16 paragraf 68, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Bangun Perkasa Furnitur bertujuan agar pada aset-aset tetap yang dimilikinya itu dikeluarkan dari laporan keuangannya, tidak akan terlalu membebani laba rugi perusahaan. Dengan kata lain, pada Bangun Perkasa Furnitur menerapkan sistem pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset yang sesuai dengan PSAK 16. Yang terakhir ada pengungkapan aset tetap sesuai dengan PSAK nomor 16. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurangan terhadap aset tetap, baik secara tersendiri, menurut jenisnya, atau keseluruhannya. Dan ada baiknya dibuatkan rincian harga perolehan masing-masing penyusutannya. Terakhir, kesimpulan. Semua aset yang diakui akan digabungkan ke dalam masing-masing jenis aset perusahaan dalam format Excel, seperti aset bangunan, kendaraan, alat kantor, dan alat mesin, dan disusutkan setiap bulannya sampai dengan masa manfaatnya selesai, di mana perusahaan dalam mengakui aset tetapnya menggunakan dua dasar. Biaya perolehannya bisa diukur secara andal dan memiliki masa manfaat ekonomis di masa depan. Akan tetapi nilai yang diakui sebagai nilai perolehan hanya mengakui nilai pokok aset tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa pengungkapan pada Bangun Perkasa Furnitur tidak sesuai
dengan PSAK 16. Bangun Perkasa Furnitur menerapkan sistem pengukuran penyusutan dan penghentian aset yang sesuai dengan PSAK 16. Dikarenakan Bangun Perkasa Furnitur tidak memiliki CLK dalam penyajian laporan keuangannya, membuat ketidaksesuaian dengan penerapan yang ada pada PSAK nomor 16. Itu saja hasil dari presentasi untuk proposal laporan akhir mata kuliah metodologi laporan akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau penulisan kata dalam presentasi ini. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.